Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Cesar Fayat dan Insan Kamil akan mempresentasikan materi tentang hak asasi manusia. Yang pertama, saya akan menerangkan materi tentang pengertian HAM. Untuk membuka pemahaman tentang segala sesuatu, pastinya kita harus memahami terlebih dahulu pengertian dari sesuatu yang kita pelajari tersebut. Begitu juga ketika kita ingin mempelajari tentang HAM, maka kita juga harus mempelajari dan mendalami apakah yang dinamakan dengan HAM tersebut. Hak asasi manusia adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh setiap manusia dalam kehidupannya. Tuhanlah yang menghadiahkannya pada setiap manusia yang ada. Sesuatu tersebut bersifat kodrati dan tidak dapat dirubah-rubah apalagi ditiadakan. Karena itu merupakan hak perorangan yang tidak dapat diganggu-gugat. Pendapat ini bersesuaian dengan beberapa pendapat yang telah disampaikan oleh beberapa ilmuwan yang telah ada. Menurut Reaching Human Rights yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil untuk hidup sebagai manusia. Dalam kehidupan ini, Tuhan telah membekali kita dengan segala sesuatu yang tanpa adanya hal itu tidak dapat dinyatakan hidup. Hal ini meliputi hak untuk hidup, berbicara, dan lain-lain. John Locke, yang merupakan salah seorang pemikir khususnya dalam bidang sosial dan kemasyarakatan, juga sependapat dengan pendapat yang pertama tadi. Menurut beliau, HAM merupakan sesuatu yang diberikan langsung oleh Tuhan kepada manusia sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuasaan yang dapat mengambil hak tersebut. Dari pengertian tersebut, akhirnya mengerucut menjadi sebuah pengertian bahwa HAM adalah hak dasar setiap manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah dari Yang Maha Kuasa dan bukan dari lembaga ataupun penguasa yang ada. HAM tersendiri berdiri dari berbagai macam. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam HAM tersebut. Yang pertama ada hak asasi pribadi atau personal rights, merupakan hak asasi yang berkaitan dengan kehidupan pribadi setiap individu, yaitu contohnya hak untuk kebebasan dalam berpergian atau bergerak, kebebasan dalam berpendapat, kebebasan dalam berkumpul dan bersosialisasi, kebebasan dalam memilih agama dan kepercayaan sesuai dengan keyakinan atau masing-masing individu atau pribadi. Yang kedua, ada hak asasi politik atau political rights, adalah hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan politik seseorang. Contohnya yaitu hak untuk dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan, hak dalam ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak dalam mendirikan partai politik dan organisasi politik, hak dalam membuat usulan petisi. Yang ketiga ada hak asasi hukum atau legal equality rights, merupakan hak untuk memperoleh kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Seperti hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak seseorang untuk menjadi pegawai negeri sipil, hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan hukum. Selanjutnya ada hak asasi ekonomi atau property right. Adalah hak untuk setiap individu atau pribadi mengenai kegiatan perekonomian, yaitu misalkan kebebasan dalam kegiatan jual beli, kebebasan dalam melakukan perjanjian kontrak, kebebasan dalam penyelenggaraan sewa-menyewa atau hutang piutang, kebebasan dalam memiliki suatu, kebebasan dalam memiliki pekerjaan yang cocok. Selanjutnya ada hak asasi peradilan atau procedural rights, yaitu hak atau kedaulatan untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam tata cara pengadilan. Seperti halnya, hak untuk mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan, hak untuk mendapatkan persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka umum. Selanjutnya, ada hak asasi sosial budaya atau social culture rights. Adalah hak individu atau pribadi mengenai kehidupan bermasyarakat, seperti hak untuk menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan pengajaran, hak untuk mengembangkan budaya dan yang sesuai dengan bakat dan minat. HAM juga memiliki ciri-ciri tersendiri. Di sini saya akan menyebutkan ciri-ciri dari HAM. Yang pertama itu tidak perlu mendapatkan gelar atau warisan karena hak asasi manusia adalah bagian dari setiap manusia yang baru lahir. Yang kedua, berlaku untuk setiap manusia. Yang ketiga, tidak ada pembedaan antara jenis kelamin, ras, agama, sikap politik, sosial, atau asal kebangsaan. Yang keempat ada tidak bisa dirusak oleh siapapun. Dan yang terakhir, umum dan supralegal, terlepas dari adanya peraturan suatu negara. Hak asasi manusia juga memiliki fungsi dan tujuan. Yang pertama adalah fungsi HAM adalah untuk melindungi hak-hak manusia, kebebasan, kemerdekaan yang tidak boleh diganggu-gugat. Selanjutnya ada tujuan HAM, yaitu melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan.
Selanjutnya, mengembangkan rasa saling menghargai antara manusia. Dan yang ketiga, mendorong aksi yang berdasarkan dengan kesadaran dan tanggung jawab untuk menanggung bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Setelah membahas pengertian dari hak asasi manusia, macam-macam hak asasi manusia, ciri-ciri dari hak asasi manusia, dan fungsi dan juga tujuan dari hak asasi manusia, selanjutnya kami akan membahas tentang sejarah HAM secara internasional. Sejarah HAM internasional, manusia telah mempunyai hak asasi mereka sejak mulai mereka dilahirkan ke dunia. Kendati demikian, HAM secara resmi tidak serta-merta ada dan diakui oleh pemerintah. Dalam kehidupan kemanusiaan yang ada di Barat, hak asasi manusia baru diresmikan pada abad ke-17-an di Inggris. Adapun runtutan sejarahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada perkembangan HAM sebelum adanya Deklarasi Universal. Yang pertama ada Magna Carta. Pada praktek dalam dunia nyata, HAM sudah ada dan dipakai dalam kehidupan masyarakat Eropa. Para ahli HAM pun tidak memungkiri dengan adanya hal tersebut. HAM telah populer di masa kejayaan. Secara resmi, pembahasan HAM sudah mulai banyak diperbincangkan dan banyak dibahas secara mendalam dimulai dengan lahirnya Magna Carta. Magna Carta lah yang membatasi antara kekuasaan absolut para penguasa atau raja-raja. Kekuasaan absolut raja seperti menciptakan hukum, tetapi tidak terikat dengan peraturan penguasa yang ada. Menjadi dibatasi dan kekuasaan mereka harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Sejak lahirnya Magna Carta pada tahun 1215 Masehi, raja yang melanggar aturan kekuasaan harus diadili yang mempertanggungjawabkan kebijakan pemerintahannya di hadapan parlemen. Sekalipun kekuasaan para raja masih sangat dominan dalam hal membuat undang-undang, Magna Carta telah menyulut ide tentang keterikatan penguasa pada hukum dan pertanggungjawaban kekuasaan mereka terhadap rakyat. Kelahiran dari Magna Carta merupakan cikal bakal dari lahirnya monarki konstitusional. Keterikatan penguasa dengan hukum dapat dilihat pada pasal 21 Magna Carta yang mengatakan bahwa para pangeran dan baron dihukum atau didenda berdasarkan atas kesamaan dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Sedangkan pada pasal 40 ditegaskan bahwa tak seorang pun menghendaki kita mengingkari atau menunda tegaknya hak atau keadilan. Perkembangan selanjutnya yaitu adalah dengan lahirnya Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Untuk mengaplikasikan adanya hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang ada di dunia ini, sangat perlu untuk diadakannya persamaan kedudukan di depan hukum. Dengan adanya persamaan ini, maka hak-hak yang dimiliki oleh perorangan akan mendapatkan porsi hukum yang sama dan tidak ada diskriminasi antara satu dengan yang lainnya. Hal ini mulai terpikirkan setelah selang sekitar 4 abad dari terjadinya Magna Carta, yaitu pada tahun 1689 Masehi. Pada tahun ini, lahir undang-undang resmi yang membahas tentang hak asasi manusia di Inggris, dan sejak itulah muncul istilah equality before the law. Kesetaraan manusia di muka hukum, dan akhirnya memunculkan juga istilah-istilah teori sosial yang identik dengan perkembangan dan karakter masyarakat Eropa, yang dilanjutkan oleh Amerika. Yang pertama itu ada kontrak sosial oleh J.J. Rousseau, trias politika oleh Montesquieu, selanjutnya ada teori hukum kodrati oleh John Locke, dan hak-hak dasar kesamaan dan kebebasan yang dikemukakan oleh Thomas Jefferson. Istilah-istilah ini akan dijelaskan pada subbab yang berikutnya. Setelah hukum hak asasi manusia berkembang di Inggris, lahirlah Deklarasi Prancis. Deklarasi Prancis diawali dengan penangkapan dan penahanan secara semena-mena yang terjadi di Prancis, yang akhirnya mendapatkan perhatian khusus pada masa ini. Sehingga pada tahun 1789, lahir Deklarasi Prancis yang memuat aturan hukum yang menjamin kebebasan manusia dalam proses hukum, seperti larangan menangkap seseorang dengan cara sewenang-wenang tanpa ada alasan yang pasti dalam ketentuan hukum, yang kemudian menghasilkan sebuah prinsip yang sangat didukung dengan hak asasi manusia yang ada. Prinsip ini adalah prinsip presumption of innocence. Prinsip ini menyatakan bahwa orang-orang yang dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum yang sah telah menyatakan bahwa ia bersalah. Perkembangan HAM pada saat ini ditandai dengan munculnya 4 hak kebebasan manusia di Amerika Serikat pada 6 Januari 1941. Keempat hak itu adalah 1. Hak kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran yang ia peluk. Yang kedua, hak bebas dari kemiskinan. Yang ketiga, hak bebas berbicara dan menyatakan pendapat. Dan yang keempat adalah hak kebebas dari rasa takut. Selanjutnya ada kejadian pasca deklarasi HAM. Setelah beranjak 3 tahun dari deklarasi HAM yang dihasilkan pada suatu konferensi buruh internasional yang diselenggarakan di Philadelphia, Amerika Serikat,
Deklarasi pada tahun 1944 ini membuat pentingnya menciptakan perdamaian dunia berdasarkan pada keadilan sosial dan perlindungan seluruh manusia yang tidak pandang ras, kepercayaan, dan jenis kelaminnya. Deklarasi ini juga memuat prinsip HAM yang merupakan jaminan setiap orang yang untuk mengejar pemenuhan kebutuhan material dan spiritual secara bebas dan bermartabat serta jaminan keamanan ekonomi dan kesempatan yang sama. Hak-hak tersebut kemudian dijadikan dasar perumusan Deklarasi Universal HAM atau DUHAM yang dikukuhkan oleh PBB pada tahun 1948. Menurut DUHAM, terdapat 5 jenis hak asasi yang dimiliki oleh individu. Yang pertama yaitu hak personal atau hak jaminan kebutuhan pribadi. Yang kedua ada hak legal, yaitu hak jaminan perlindungan hukum, hak sipil dan politik, hak subsistensi atau hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupannya, dan hak ekonomi, sosial, serta budaya. Setelah membahas perkembangan HAM internasional, kami akan menjelaskan tentang perkembangan HAM di Indonesia. Perkembangan HAM di Indonesia dianggap sebagai sebuah tatanan nilai, norma, atau sikap yang ada di masyarakat dan sudah berlangsung dalam waktu yang lama. Perkembangan HAM di Indonesia menurut Profesor Bagir Manan dalam bukunya yang berjudul Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan HAM di Indonesia membagi perkembangan HAM ke dalam 2 periode, yaitu yang pertama ada periode sebelum kemerdekaan. Pada periode sebelum kemerdekaan, perkembangan HAM di Indonesia dimulai dari tahun 1908 sampai 1945. Pada periode ini, lahirnya HAM tidak luput dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penjajahan kolonial Belanda dan Jepang. Maka dari itu, mulai muncul pergerakan-pergerakan membela HAM dan Budi Utomo yang mengawali organisasi pergerakan nasional. Awalnya, organisasi pergerakan nasional menyuarakan kesadaran berserikat, lalu mulai mengeluarkan pendapat melalui petisi maupun tulisan di surat kabar untuk pemerintah kolonial. Selain Budi Utomo, ada juga beberapa organisasi lain, seperti Partai Komunis Indonesia atau PKI, Syarikat Islam, Partai Nasional Indonesia, dan Perhimpunan Indonesia. Dalam periode ini, puncak perdebatan terjadi dalam sidang BPUPKI. Penjelasan selanjutnya setelah periode kemerdekaan Indonesia akan dijelaskan oleh rekan saya, Insan Kamil. Selanjutnya, periode setelah kemerdekaan. Perkembangan HAM pada periode setelah kemerdekaan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, periode awal pasca kemerdekaan. Periode awal pasca kemerdekaan dimulai dari tahun 1945 sampai tahun 1950, di mana periode ini masih menekankan wacana hak merdeka atau hak kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Yang kedua, periode masa parlementer. Periode masa parlementer dimulai dari tahun 1950 sampai tahun 1959. Dalam periode masa parlementer menjadi masa yang kondusif sesuai dengan prinsip demokrasi liberal, di mana prinsip demokrasi liberal merupakan kebebasan mendapat tempat dalam kehidupan politik nasional. Pada masa ini terdapat 5 indikator yang menunjukkan HAM, yaitu yang pertama, partai-partai politik dengan beragam ideologi mulai bermunculan. Yang kedua, adanya kebebasan pers. Yang ketiga, pemilihan umum dilaksanakan secara aman, bebas, dan demokratis. Yang keempat, terjadinya kontrol parlemen atas eksekutif. Yang terakhir, perdebatan HAM dilakukan secara bebas dan demokratis. Selanjutnya, periode demokrasi terpimpin. Periode demokrasi terpimpin dimulai dari tahun 1959 sampai tahun 1966. Periode ini merupakan salah satu bentuk penolakan Presiden Soekarno terhadap sistem demokrasi parlementer yang dianggap sebagai produk Barat. Hal tersebut karena produk Barat dianggap tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang memiliki cara tersendiri
dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan saat itu sistem demokrasi terpimpin, kekuasaan terpusat di tangan presiden dan kekuasaan presiden bersifat absolut, menjadikan Presiden Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia seumur hidup. Selanjutnya, periode Orde Baru. Periode Orde Baru dimulai dari tahun 1966 sampai tahun 1998. Periode ini masih sama seperti Orde Lama atau Orde Demokrasi Terpimpin, di mana memandang HAM sebagai produk Barat yang bertentangan dengan perumusan Pancasila dan perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, negara-negara Barat juga sering menggunakan isu HAM untuk memojokkan negara berkembang seperti Indonesia. Dalam pelanggaran HAM, Orde Baru dapat terlihat kebijakan politik yang bersifat sentralistik dan anti gerakan politik yang bertentangan dengan pemerintah. Selanjutnya, periode pasca Orde Baru. Periode pasca Orde Baru dimulai setelah tahun 1998 dan menjadi penanda berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan rezim militer di sistem pemerintahan Indonesia. Periode pasca Orde Baru juga menjadi penanda datangnya era baru, demokrasi dan HAM, di mana saat periode ini perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan HAM sedang berkembang sangat signifikan. Hal ini ditandai dengan TAP MPR nomor 17 MPR 1998 mengenai HAM. Pengesahan Undang-Undang tentang HAM, penambahan pasal khusus mengenai HAM dalam Undang-Undang, pengesahan Undang-Undang tentang Pengadilan HAM, dan pembentukan Kantor Menteri Negara Urusan HAM. Kantor Menteri Negara Urusan HAM lalu bergabung dengan Departemen Hukum dan Perundang-undangan menjadi Departemen Kehakiman dan HAM. Selanjutnya, HAM, universalitas dan relativitas. Perdebatan mengenai HAM dari dulu sampai sekarang masih belum terselesaikan. Masih banyak perbedaan pendapat yang terjadi mengenai HAM. Saking parahnya, perdebatan mengenai HAM menyebabkan PBB tidak atau belum membuat aturan yang tetap dan mengikat mengenai HAM. Tidak ada sanksi-sanksi bagi negara yang melanggar HAM. Aturan tentang HAM dan pengaplikasiannya di setiap negara memang ada, tapi belum jelas batasannya. Yang pasti itu seperti apa? Sebagai contoh adalah bila di negara X membiarkan warganya tidak mendapatkan bantuan merupakan pelanggaran HAM. Tapi belum tentu di negara A itu adalah pelanggaran HAM. Ada dua aliran HAM yang masih menjadi perdebatan, yaitu universalisme dan relativisme. Kedua aliran tersebut saling memberi kritik, yaitu universalisme menganggap bahwa relativisme dianut terus-menerus akan ada budaya primitif yang memiliki sistem hukum sama dengan budaya Barat. Sedangkan relativisme menganggap bahwa budaya tradisional tidak dapat diubah bagaimanapun caranya. Perdebatan panjang tentang universalisme dan relativisme
di dalam hak asasi manusia telah membelah negara-negara barat yang mendukung universalisme hak asasi manusia dengan negara-negara timur yang mengedepankan relativisme budaya. Selanjutnya, teori universalisme HAM. Menurut teori ini, HAM adalah moral universal yang berlaku bagi semua orang. Asal muasan berkembangan HAM berasal dari universalisme moral. Tekanan pada teori ini yaitu pada individu, bukan pada nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Hak berasal dari individu itu sendiri. Sebagai hakikatnya menjadi manusia bukan berasal dari negara atau diberikan oleh negara. Maka dari itu, HAM tidak dibatasi waktu, tempat, ras, dan lain-lain. Menurut teori ini, HAM tumbuh dan berkembang pada zaman pencerahan abad ke-17. Pendukung teori ini adalah John Locke. Menurutnya, individu memiliki hak-hak alamiah yang terpisah dari pengakuan politis di negaranya. Dalam relativisme, komunitas adalah unit sosial yang mutlak. Selanjutnya, teori relativisme budaya. Teori relativisme budaya baru muncul menjelang berakhirnya Perang Dingin sebagai respon terhadap klaim universal dari gagasan hak asasi manusia internasional. Teori ini berpandangan bahwa HAM harus diletakkan dalam konteks budaya tertentu dan menolak pandangan adanya hak yang bersifat universal. Gagasan tentang relativisme budaya mengandalkan bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber kebebasan, hak atau kaidah moral. Jadi HAM harus dipahami dengan kebudayaan masing-masing di daerahnya. Semua kebudayaan memiliki martabat yang sama dan harus saling menghormati. Para pemimpin negara di kawasan Asia mengajukan nilai-nilai Asia lebih relevan untuk kemajuan wilayahnya daripada nilai-nilai Barat. Selanjutnya, pelanggaran dan peradilan HAM. Berikut merupakan beberapa contoh pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, terjadinya penganiayaan pada Praja STPDN oleh seniornya dengan dalih pembinaan yang menyebabkan meninggalnya Klip Muntu pada tahun 2003. Yang kedua, dosen yang malas masuk kelas atau malas memberikan penjelasan pada suatu mata kuliah kepada mahasiswa merupakan pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM ringan kepada setiap mahasiswa. Yang ketiga, para pedagang yang berjualan di trotoar merupakan pelanggaran HAM terhadap para pejalan kaki, sehingga menyebabkan para pejalan kaki berjalan di pinggir jalan sehingga sangat rentan terjadi kecelakaan. Yang keempat, orang tua yang memaksakan kehendaknya agar anak-anaknya masuk pada suatu jurusan tertentu dalam kuliahnya merupakan pelanggaran HAM terhadap anak, sehingga seorang anak tidak bisa memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kelima, kasus Babe yang telah membunuh anak-anak yang berusia di atas 12 tahun, yang artinya hak untuk hidup anak-anak tersebut pun hilang. Yang keenam, masyarakat kelas bawah mendapat perlakuan hukum kurang adil. Buktinya, jika masyarakat bawah membuat suatu kesalahan, misalkan mencuri sendal, proses hukumnya sangat cepat.
Akan tetapi, jika masyarakat kelas atas melakukan kesalahan misalkan korupsi, proses hukum yang sangatlah lama. Yang ketujuh, kasus tenaga kerja wanita atau TKW yang bekerja di luar negeri mendapat penganiayaan dari majikannya. Yang kedelapan, kasus pengguguran anak yang banyak dilakukan oleh kalangan muda-mudi yang kawin di luar nikah. Selanjutnya, pelanggaran dan peradilan HAM. Dalam proses peradilannya, HAM di Indonesia diatur dalam hukum dengan beberapa undang-undang yang diliputi oleh berbagai instrumen hak asasi manusia yang dimiliki negara Republik Indonesia, yakni yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Ketetapan MPR Nomor 17 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1909 tentang Hak Asasi Manusia. Adapun hak-hak yang ada dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut antara lain sebagai tegaknya HAM selalu mempunyai hubungan korelasional positif dengan tegaknya negara hukum. Sehingga dengan dibentuknya Komnas HAM dan Pengadilan HAM, regulasi hukum HAM dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, serta dipilihnya para hakim ADHOC akan lebih menyegarkan iklim penegakan hukum yang sehat. Artinya, kebenaran hukum dan keadilan harus dapat dinikmati oleh setiap warga negara secara egaliter. Kenyataan menunjukkan bahwa masalah HAM di Indonesia selalu menjadi sorotan tajam dan bahan perbincangan terus-menerus. Baik karena konsep dasarnya yang bersumber dari Undang-Undang 1945 maupun dalam realita praktisnya di lapangan ditengarai penuh dengan pelanggaran-pelanggaran. Sebab-sebab pelanggaran HAM antara lain adanya arogansi, kewenangan, dan kekuasaan yang dimiliki seorang pejabat yang berkuasa, yang mengakibatkan sulit mengendalikan dirinya sendiri, sehingga terjadi pelanggaran terhadap hak-hak orang lain. Selanjutnya, kesetaraan gender, kebebasan beragama, dan lingkungan hidup. Yang pertama, kesetaraan gender. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah berusia 37 tahun. Dalam rentang waktu yang sedemikian lama dan panjang, ada tuntutan persamaan hak antara hak laki-laki dan perempuan yang terus-menerus diperjuangkan di Indonesia. Dalam hukum adat, seorang perempuan tidak mempunyai posisi tawar-menawar yang kuat. Simbol-simbol yang ada melambangkan perempuan menjadi pelayan atau pengabdi pada suami. Agama Hindu juga menentukan syarat dan sahnya perkawinan untuk memperoleh anak. Dalam agama Buddha, perbedaan gender secara tegas terdapat pada ikrar istri yang baik, setia, mengabdi pada suami dalam susah dan senang, serta taat pada petunjuk-petunjuk suami untuk menjadi ibu-ibu yang baik. Agama Kristen Protestan mengikuti hukum negara untuk sahnya perkawinan. Salah satu kebijakan negara adalah dirumuskannya kesetaraan gender dalam bidang hukum. Namun, dalam kenyataannya, hukum perkawinan belum memberikan kesetaraan gender, sehingga merugikan perempuan. Tidak jarang,
kita menjumpai perkawinan yang berakhir dengan perceraian. Banyak faktor yang dapat menjadi penyebab bagi keretakan suatu rumah tangga, seperti tidak adanya keturunan atau anak, ketidakcocokan satu dengan lainnya, perselingkuhan, masalah ekonomi, kekerasan yang dilakukan salah satu pihak kepada pihak lainnya, dan lain-lain. Yang kedua, kebebasan beragama. Dalam ajaran Islam, perundang-undangan Indonesia maupun HAM, semuanya menjamin hak setiap orang untuk memeluk dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Ini menunjukkan bahwa kebebasan beragama merupakan hak fundamental seseorang. Mengenai hal kebebasan beragama tersebut dapat dilihat dari prinsip dan dasar hukum berikut. A. Islam. Dalam Islam, prinsip kebebasan beragama tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Juga terdapat dalam surat Yunus ayat 99 yang berbunyi, "Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman?" Abul Ala Maududi menjelaskan, meskipun tidak ada kebenaran dan kebaikan yang lebih baik daripada Islam, dan meskipun orang-orang Muslim ditugaskan untuk mengajak manusia memeluk Islam, namun mereka tidak diminta untuk menyebarkan iman melalui kekerasan. Siapapun yang memeluk Islam adalah melakukan atas pilihannya sendiri. Muslim harus mengakui dan menghormati keputusan orang-orang yang tidak menerima Islam. Tidak ada tekanan-tekanan moral, sosial, maupun politik yang dikenakan terhadap mereka untuk mengubah keyakinannya. B. Perundang-undangan Indonesia. Dalam hal kebebasan beragama, bagi warga negara Indonesia, perundang-undangan Indonesia telah mengaturnya. Antara lain, dalam Undang-Undang 1945 pada pasal 28E ayat 1 yang menyatakan, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Pasal 29 ayat 2 juga menyatakan, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Bahkan, pasal 28 menyatakan bahwa hak beragama tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, selain diatur dalam konstitusi negara Indonesia. Kebebasan beragama juga diatur perundang-undangan lain, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, tepatnya pasal 22 yang menyatakan setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dan negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Yang C. Deklarasi HAM. Kebebasan beragama juga termuat dalam Deklarasi HAM dan Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Adapun pasal yang mengaturnya adalah pasal 18 dalam Deklarasi HAM dan pasal 18 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama. Dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadah, dan menaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama,
dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri. Sedangkan pasal 18 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik berbunyi, yang pertama, setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum atau tertutup, untuk mengajarkan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengalaman, dan pengajaran. Yang kedua, tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya. Yang ketiga, kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan mendasar orang lain. Negara-negara pihak pada kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan jika ada wali yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anaknya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.